Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para ikhwah dan akhwat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat taufiknya kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi dan Rasul kita, imam dan panutan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga beliau, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti ajaran beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat, para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini dan untuk setiap pagi selama liburan darurat COVID-19, maka Ma'had Al-Furqan Al-Islami mengadakan program pembelajaran untuk para santri-santrinya dengan sistem online seperti yang kita lakukan saat ini. Program ini awalnya dikhususkan bagi para santri MTI Ali untuk mengisi liburan mereka, liburan darurat ini. Maka kita memberikan program pembelajaran online yang nanti insya Allah akan diadakan setiap pagi pukul 8:30 sampai kurang lebih jam 10 insya Allah. Dan yang akan mengisi materi ini ada 3 ustadz. Yang pertama adalah saya sendiri, kemudian yang kedua adalah Al-Ustadz Nadhirin hafizahullah ta'ala, kemudian yang ketiga adalah Al-Ustadz Yusuf Rustam hafizahullah ta'ala. Baiklah, untuk hari ini, hari Senin dan hari Kamis, ini adalah jadwal saya dan materi yang akan kita bahas dalam pelajaran setiap hari Senin dan Kamis jam 8:30 sampai jam 10 kurang lebih adalah materi yang berjudul Birrul Walidain, Mafhumun wa Fadailu wa Adabun wa Ahkamun fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah. Birrul Walidain, kitab pembahasan tentang berbakti kepada kedua orang tua. Apa pengertiannya, apa keutamaannya, bagaimana adab-adab hukum-hukumnya menurut tinjauan Al-Quran dan As-Sunnah. Kitab ini adalah buah karya dari Syekh Dr. Sa'id Ibn Ali Al-Qahtani. Baiklah, para kaum muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat, para santri Ma'had Al-Furqan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak berpanjang lebar, langsung saja kita mengikuti pemaparan beliau. Beliau berkata dalam muqaddimah kitab ini, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Tidak perlu saya terjemahkan muqaddimah yang sudah masyhur ini, yang sudah kita kenal, sudah kita hafal ini. Nah, langsung saja ucapan beliau setelah amma ba'du. Fahadhihi risalatun mukhtasaratun fi birril walidain. Kitab yang sedang kita kaji ini ya berjudul Birrul Walidain. Bayantu fiha mafhuma birril walidain lughatan wastilahan. Saya akan memaparkan di dalam kitab ini definisi, penjelasan, pengertian tentang birrul walidain, baik itu secara bahasa maupun secara istilah. Wa mafhumu uquqil walidain lughatan wastilahan. Juga pengertian lawan dari birrul walidain, yaitu uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Apa pengertiannya baik secara bahasa maupun secara istilah. Tsumma dzakartul adillata minal kitabi was sunnati addalati ala wujubi birril walidain. Kemudian akan saya sebutkan juga nanti dalil-dalil baik dari Quran maupun dari sunnah tentang kewajiban birrul walidain wa tahrimi uquqihima, dan haramnya durhaka kepada kedua orang tua. Tsumma dzakartu anwa'il birri allati yusal bihal walidan ba'da mautihima. Kemudian saya nanti juga akan menyebutkan tentang jenis-jenis atau bentuk-bentuk kebaikan yang bisa dilakukan oleh seorang anak apabila kedua orang tua itu telah meninggal dunia. Wallaha ta'ala as'al an yaj'ala hadzal amal mubarakan nafi'an khalisan liwajhihil karim wa an yanfa'ani bihi fi hayati wa ba'da mamati. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saya memohon agar Allah jadikan upaya saya, amal saya ini, mengarang kitab ini sebagai amalan upaya yang diberkahi, yang bermanfaat, yang ikhlas mengharapkan wajahnya yang mulia. Dan juga saya memohon supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepadaku dengan penulisan kitab ini, baik dalam hidupku maupun juga dalam matiku. Wa an yanfa'a bihi kullaman intaha ilaihi. Dan juga saya memohon kepada Allah supaya Allah memberikan manfaat dengan kitab ini kepada siapa saja yang menamatkan kitab ini. Fa innahu ta'ala khairu mas'ulin wa akramu ma'mulin. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik yang diminta dan sebaik-baik yang diharapkan. Wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, cukuplah dia bagi kita sebagai sebaik-baik penolong bagi kita. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali darinya yang maha tinggi lagi maha agung. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi dan Rasul kita Muhammad, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan siapa saja yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat. Inilah muqaddimah dari penulis Syekh Sa'id Ibn Ali Al-Qahtani hafizahullah ta'ala. Berikutnya kita masuk ke pembahasan yang pertama setelah muqaddimah. Nah, namun sebelum kita masuk, saya mengingatkan kepada para santri khususnya ya, dan kepada pendengar-pendengar secara umum, bahwasannya para santri ya, Anda sekarang ini sedang dalam momen
atau sedang dalam kesempatan yang sangat baik sekali untuk menerapkan apa yang sedang kita baca ini nanti. Sekali lagi, para santri, Anda diliburkan karena adanya darurat COVID-19 untuk beberapa waktu ke depan yang kita juga tidak tahu sampai kapan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini sehingga antum semuanya bisa kembali lagi ke ma'had, ke pondok pesantren Al-Furqan untuk melanjutkan belajar, mempelajari kitab-kitab para ulama, menghafal Al-Quran, As-Sunnah, dan mutun kitab-kitab para ulama. Nah, yang jelas dengan adanya kesempatan berlibur atau belajar di rumah, Anda ini punya kesempatan yang sangat baik sekali untuk birrul walidain. Untuk apa? Untuk birrul walidain. Karena waktu-waktu Anda kebanyakan dihabiskan di pondok. Waktu-waktu Anda kebanyakan dihabiskan di ma'had. Anda pulang hanya 2 kali dalam setahun, liburan semester ganjil dan liburan Ramadan, Ramadan Syawal. Sya'ban pada aslinya bukan waktu untuk liburan, apalagi Anda belum ujian, tapi Anda saat ini sudah merasakan liburan atau belajar di rumah bersama orang tua Anda, bapak, ibu Anda, mungkin juga ada saudara-saudara, kakak, dan adik. Ini adalah kesempatan bagi Anda yang mungkin jarang sekali. Maka ambillah hikmahnya. Ambillah hikmahnya. Optimalkan amalan ini. Yang mungkin Anda tidak bisa optimal di dalam mengamalkannya ketika Anda tidak di rumah. Ketika Anda di ma'had, mungkin Anda kurang maksimal di dalam birrul walidain. Nah, sekarang Anda sudah di rumah. Anda bersama orang tua Anda, bapak, ibu Anda. Ini adalah kesempatan yang paling baik untuk birrul walidain. Maka saya mengajak kepada antum semuanya secara khusus, para santri, dan kepada para pendengar lainnya secara umum, marilah kita menyimak dengan seksama, dengan baik, apa yang akan dituturkan oleh Syekh Sa'id bin Ali Al-Qahtani ini. Beliau mengatakan mafhum birril walidain lughatan wastilahan. Pengertian birrul walidain secara bahasa dan secara istilah. Lughatan secara bahasa, al-birru, birrul walidain disusun dari 2 kata, al-birru. Nah, kemudian walidain. Yang akan dijelaskan di sini adalah al-birru. Al-birru artinya adalah al-khairu wal fadlu. Kebaikan dan keutamaan. Yuqal dalam bahasa Arab, kalau ada kalimat barrar rajulu ya barru birran. Nah, wizana alima ya'lamu ilman fahuwa barrun wa barrun. Nah, ay sadiqun au taqi. Secara bahasa, kalau ada kalimat barrar rajulu ya barru ar-rajulu birran, yang secara ilmu sorof wazannya sama kayak alima ya'lamu ilman, isim fa'ilnya barrun. Nah, dan barrun, artinya adalah sadiqun au taqiyun, jujur, konsekuen, dan takwa. Jujur, konsekuen, dan takwa. Wa huwa khilaful fajir. Kalimat albir, itu adalah lawan dari fujur. Bar atau barun
lawan dari fajirun, jahat. Nah, wa jam'u al-bar abror. Nah, wa jumi al-barru abror, wa jumi al-bar bararah. Nah, jam'ul bar abror, wa jam'ul bar bararah. Jamaknya adalah abror. Nah, jamak dari barun adalah abrorun. Adapun barun jamaknya adalah bararah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, kiramin bararah, kiraman bararah. Nah, fi suhufim mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah bi aidi safaratin kiramin bararah. Nah, jamak dari apa? Barun. Sama kayak kata kafir, jamaknya adalah kafarah. Ya. Ulaika humul kafaratul fajarah. Nah, wa barirtu walidai abarroruhu birran. Kalau ada kalimat barirtu walidayya birran, maka maksudnya adalah ahsantu at-ta'ah ilaihi. Saya perbagus ketaatanku kepadanya. Saya berbakti kepada orang tua saya birrul walidain, artinya adalah saya perbagus ketaatan saya kepada kedua orang tua saya. Warafuktu bihi wa taharraitu mahabbahu wa tawaqqaitu makarihahu. Saya bersikap lemah lembut kepadanya. Saya mengupayakan semaksimal mungkin mengincar apa saja yang dia cintai. Saya berusaha sebisa mungkin untuk mencari apa yang dicintai oleh bapak dan ibu saya. Wa tawaqqaitu makarihahu, dan saya juga berusaha semaksimal mungkin untuk mencari apa kira-kira yang dibenci, yang tidak disukai oleh kedua orang tua saya. Saya berusaha memperbagus ketaatan saya kepada kedua orang tua saya, bersikap lemah lembut kepada kedua orang tua saya. Saya berusaha mencari-cari apa sih yang dicintai oleh orang tua saya, supaya saya bisa laksanakan sesuatu yang dicintai tersebut. Dan saya juga mencari, nah, semaksimal mungkin apa yang dibenci oleh orang tua saya, supaya saya bisa menjaga diri untuk tidak melakukannya. Itu secara bahasa. Jadi birrul walidain secara bahasa adalah orang itu memperbagus ketaatannya kepada kedua orang tua, bersikap lemah lembut, berusaha semaksimal mungkin mengincar, ya, mencari-cari apa saja yang disukai oleh orang tua, nah, untuk dia lakukan, dan juga berusaha mencari apa yang dibenci oleh orang tua, yang tidak disukai oleh orang tua, untuk dia tinggalkan. Wal birru diddul uquq. Kalimat atau kata albir itu adalah lawan dari al-uquq. Lawannya adalah al-uquq. Makanya ada birrul walidain, ada uququl walidain. Birrul walidain dan uququl walidain. Birrul walidain secara terjemahan bebas adalah berbakti kepada kedua orang tua. Uququl walidain durhaka kepada kedua orang tua. Berkata Ibnu Athir rahimahullah ta'ala, al-birru bil kasri al-ihsan. Ya, kata al-birru dengan mengkasrah huruf ba-nya itu maknanya adalah al-ihsan, berbuat baik. Wa minhu al-hadits fi birril walidain. Ya, contoh pemakaiannya adalah di hadis-hadis yang berbicara tentang birrul walidain, itu maksudnya adalah ihsan. Wa huwa fi haqqihima wa haqqil aqrabin minal ahli. Nah, diddul uquq. Dan kalimat ini, bir ini, seringnya atau pemakaian
yang pemakaian aslinya kata ini dipakai untuk orang tua dan karib kerabat. Birrul walidain atau birrul aqrabin. Nah, artinya ihsan. Nah, artinya berbuat baik. Kenapa nggak pakai kalimat ihsan walidain saja? Ya maknanya sebenarnya sama. Al-ihsan ilal walidain, al-ihsan ilal aqrabin. Tapi dipakai kalimat bir karena memang bir ini adalah identik ya dengan walidain. Jadi kata bir itu seringnya digandengkan dengan walidain dan aqrabin. Wa huwa fi haqqihima, yakni kalimat bir ini fi haqqihima wa haqqil aqrabin minal ahl. Diddul uquq, lawan dari al uquq. Wa huwal isaah ilaihim wa tadyi li haqqihim. Adapun uquq maknanya adalah berbuat jelek, berbuat buruk dan menelantarkan hak-hak orang tua dan juga al aqrabin, karib kerabat. Wal birru ismun jami'un lil khairi wa asluhu at-ta'ah. Dan birru, al-birru itu adalah sebuah istilah yang menghimpun semua makna baik. Jadi kalau Anda bertanya tentang apa itu bir, al-bir, maka jawabnya adalah dia adalah sebuah istilah yang mencakup semua makna kebaikan. Khair. Bir itu adalah khair. Khair dalam bentuk apapun. Ya ucapan, ya perbuatan, ya tutur kata, ya sopan santun, tindak tanduk, gerak-gerik, pola tingkah manusia, semuanya. Nah, baik yang secara global maupun yang secara terperinci. Nah, pokoknya semua bentuk kebaikan. Semua bentuk kebaikan. Nah, itulah al-birru. Wa asluhu at-ta'ah. Nah, dan asal katanya, asal makna dari al-birru adalah taat. Ya, bakti. Makanya benar terjemahan dalam bahasa kita, taat, bakti kepada kedua orang tua. Berarti kata bakti kepada orang tua itu mencakup segala bentuk kebaikan. Nah, berbuat, yakni bakti kepada kedua orang tua maksudnya berbuat baik. Dalam hal apa? Dalam hal apa saja. Ya, ya perbuatan, ya ucapan. Zahiran wa batinan, secara lahir maupun secara batin. Nah, apapun yang secara syar'i dianggap baik dan secara urf dianggap baik, itulah birrul walidain, seperti itu. Wastilahan, adapun makna secara istilah syar'i. Kalau tadi secara apa? Lughatan. Dari awal tadi kita membicarakan makna bir secara lughah, sekarang secara istilah syar'i. Birrul walidain al-ihsan ilaihima bil qalbi wal qauli wal fi'li taqarruban lillahi ta'ala. Ya. Jadi birrul walidain itu adalah berbuat baik. Intinya begitu, berbuat baik kepada kedua orang tua. Baik dengan hati, dengan ucapan, dengan perbuatan, taqarruban ilallah ta'ala, dalam rangka upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini ada hal yang perlu kita garis bawahi para santri sekalian. Ya. Yang pertama adalah al-ihsan ilaihima bil qalb. Garis bawahi kata qalb. Berbuat baik kepada kedua orang tua bil qalb, dengan hati. Apa maknanya? Yani kadang ada orang itu bermanis muka, nah, dan menunjukkan perilaku baik di hadapan orang tua, tapi hati dia itu berat. Hati dia itu apa? Berat.
dia itu orang yang sudah biasa ucapannya kasar. Nah, tapi dia kali ini di hadapan orang tuanya lembut, tapi lembut di lisan saja. Hatinya sebenarnya nggak suka. Nah, jadi ada orang seperti itu. Ya. Bahasanya bagus, ya. Pakai bahasa kalau istilah Jawanya kromo, inggil. Nah, bagus. Tapi itu adalah bahasa itu bahasa itu muncul dari hati yang membenci orang tua. Hatinya benci. Tidak senang. Grundel, mangkel, sakit hati. Nah, dan dia mengungkapkan, tapi dia tahan itu. Nah, dan dia mengungkapkannya dengan bahasa yang lembut. Nah, jadi secara kalimat lembut, tapi sebenarnya hati dia tidak sama dengan apa yang ada di lisannya. Jadi manis hanya sekedar di lisan saja, hatinya tidak. Nah, bukan seperti itu birrul walidain. Jadi birrul walidain itu mulai dari hati. Jadi anak itu cinta kepada kedua orang tua, senang. Nah, cinta kepada kedua orang tuanya. Kemudian dia bertutur kata yang sopan, yang menyenangkan. Nah, bertutur kata yang indah di hadapan orang tuanya, membuat hati orang tuanya itu senang, bangga. Nah, senang, bangga. Tapi itu bukan rekayasa. Nah, kalimat-kalimat yang lemah lembut, indah itu bukan kalimat yang sekedar topeng saja, bukan. Tapi memang hatinya juga seperti itu. Hatinya cinta kepada orang tua. Nah, ada lagi orang yang orang tuanya sudah lanjut usia, dia merawat. Ya, dia yang mengantar ke kamar mandi, dia yang nyuapin, nah, dia mungkin yang membersihkan pakaian orang tuanya, nah, yang mencucikan pakaian orang tuanya, mendorong kursi rodanya kemana saja orang tuanya inginkan. Nah, tapi hatinya grundel. Nah, hatinya itu merasa terpaksa dengan itu semuanya. Dia berat, tapi tetap dia lakukan. Tapi berat. Jadi perbuatan itu perbuatan yang dia lakukan dengan dasar keterpaksaan. Nah, ini juga belum birrul walidain. Birrul walidain yang sejati adalah orang itu berbuat dan berucap kepada orang tuanya, dan perbuatan itu perbuatan baik didasari oleh hati yang suka, hati yang rela. Nah, ridho dengan kedua orang tuanya, tidak gerundel. Ketika dia mencucikan pakaian orang tuanya, dia senang dia bisa berkhidmat melayani orang tuanya. Ketika orang tuanya mungkin sudah tidak bisa berjalan, dia harus mendorong kursi roda kemana saja. Atau ketika orang tuanya sudah tidak bisa lagi pergi ke kamar mandi, ya, harus dibantu untuk ke kamar mandi, dia layani orang tua itu dengan suka, dengan hati yang ringan, bukan terpaksa. Nah, jadi itulah kaum muslimin dan muslimat, birrul walidain itu adalah berbuat baik, bukan hanya dengan ucapan, bukan hanya dengan perbuatan, tapi juga dengan hati. Hati kita juga ikhlas, rela, ridho, senang hati kita melayani orang tua. Nah, apa maksud tujuan dari itu semuanya? Kita berbuat baik dengan hati, dengan ucapan, dengan lisan. Taqarruban ilallah. Nah, ini yang kalimat kedua yang perlu digarisbawahi. Taqarruban ilallah. Jadi kita melaksanakan itu semuanya dalam rangka bertaqarrub,
mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini banyak orang yang lupa. Nah, orang terkadang baik kepada bapak ibunya, ya, yang mendasari dia melakukan itu adalah, ya, ini adalah bapak ibuku. Saya dulu dinafkahi, saya dulu dibesarkan. Nah, saya dulu ketika kecil dirawat. Nah, ya sekarang pantasnya, ya, lumrahnya saya ganti merawat. Sudah, itu saja. Jadi atas dasar kemanusiaan. Nah, dan dia tidak meniatkan itu untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kepada semuanya saja, niatkan perbuatan baik Anda kepada orang tua Anda untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekaligus kalimat yang terakhir ini, taqarruban ilallah, itu adalah motivasi terbesar dan bekal terbesar bagi anak untuk birrul walidain. Sekali lagi, kalimat yang terakhir, taqarruban ilallah, pendekatan diri kepada Allah, itu adalah bekal, modal utama. Tanpa modal itu mungkin orang itu bisa jadi akan jatuh di tengah jalan, gugur di tengah jalan. Bagaimana maksudnya? Ya, ada anak itu yang baik melayani, ya, bakti, merawat kedua orang tuanya, tapi dia tidak meniatkan itu untuk taqarrub, tidak meniatkan itu untuk taqarrub, mendekatkan diri pada Allah. Akhirnya dia mudah capek, dia mudah kesal, ya. Apalagi kalau orang itu sudah lanjut usia, orang tua sudah lanjut usia, itu kadang, ya, permintaannya itu tidak sesuai dengan kita, permintaannya banyak. Nah, makan minta disuapin, masakannya kalau tidak cocok mungkin orang tua itu ngomel-ngomel. Kemudian kalau kita diminta melakukan sesuatu perbuatan, kemudian kita tidak cepat tanggap, mungkin dia akan marah. Nah, kita sudah berusaha selembut mungkin, orang tua itu mungkin merasa belum disikapi lembut. Nah, kita berbicara pelan, nggak denger. Kita keraskan, dikira membentak. Nah, kadang anak itu repot kalau orang tua yang diasuh itu adalah sudah lanjut usia. Nah, ini anak yang tidak ada modal taqarrub ilallah, dia berbuat baik bukan atas dasar bertaqarrub kepada Allah Subhanahu, akan cepat capek, akan cepat kesal, akan cepat putus asa. Nah, tidak sabar dia. Mungkin dia akan berkata, orang tua ini nggak tahu diri. Orang tua ini macam-macam tuntutannya. Orang tua saya ini, ya, merepotkan, susah diatur. Nah, ini salah, itu salah. Nah, kesal. Nah, tapi kalau dia menjadikan taqarrub ilallah Subhanahu wa ta'ala sebagai dasar, dia berbuat baik itu taqarrub ilallah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak akan capek, dia tidak akan kesal, dia tidak akan putus asa di dalam merawat kedua orang tuanya, karena dia mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak apa-apa, saya capek, tapi saya berharap capek saya ini mendekatkan diri saya kepada Allah. Nggak apa-apa, secapek apapun akan saya jalani, karena ini adalah taqarrub kepada Allah. Nah, bahkan mungkin anak yang niatnya untuk taqarrub kepada Allah itu besar, itu dia justru akan yang minta maaf ketika dia sudah capek, ketika dia
melakukan sudah semaksimal mungkin, tapi orang tuanya menilai juga perbuatan dia itu salah, kurang tepat. Nah, dia akan minta maaf kepada orang tuanya. Nah, maaf Pak, Bu, saya kurang baik dalam melayani. Nah, padahal dia sudah baik, padahal dia sudah maksimal dalam melayani orang tuanya. Ketika orang tuanya nggak puas, dia minta maaf. Nah, bandingkan sama orang yang mungkin kurang takarrubnya, niat takarrubnya kurang. Ketika orang tuanya protes, tidak puas dengan pelayanannya, mungkin dia akan ngomel-ngomel. Nah, dia mungkin akan membalas protesan orang tua dengan protesan juga. Saya ini sudah capek, saya ini sudah habis tenaga waktu untuk mengurusimu, masih kurang juga. Apa sih mintanya sebenarnya? Nah, kurang apa sih saya? Nah, kadang begitu. Tapi kalau orang yang benar-benar mendasari perbuatan itu dengan takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, nah, dia justru akan meminta maaf. Ketika dia sudah maksimal, ketika dia sudah memberikan apa yang dia miliki untuk orang tuanya, ternyata orang tuanya itu mungkin belum puas, dia akan minta maaf, belum bisa memuaskan. Maaf Pak, maaf Bu, saya belum bisa. Saya akan terus berusaha supaya lebih baik lagi. Padahal dia sudah baik. Nah, dia tidak protes. Ketika diprotes orang tuanya, dia tidak membalas protesan. Nah, inilah modal utama seseorang untuk birrul walidain. Niati untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda tidak akan cepat capek. Anda tidak akan cepat putus asa. Anda tidak akan bosan. Walaupun rintangan, gangguan, ujian tatkala merawat orang tua itu beraneka ragam. Baik, yang kedua adalah pengertian uququl walidain. Kebalikannya, uquq al walidain. Dalam terjemahan bebas, durhaka kepada kedua orang tua. Apa maknanya secara lughah dan apa maknanya secara istilah? Secara bahasa, secara lughah, aqqa ya'uqqu uquqan. Al-aqqu maknanya adalah asyaqqu. Nah, syakku adalah merobek atau membelah. Idza sama'un syaqqat, apabila langit terbelah. Idza sama'un syaqqat. Nah, retak, yakni membelah, merobek. Nah, itu makna syakku secara bahasa seperti itu. Aqqa thawbahu kama yuqal syaqqa thawbahu. Nah, orang merobek bajunya yang biasanya diistilahkan dengan syaqqa thawbahu. Nah, syaqqul juyub, nah, salah satu yang dilakukan oleh orang yang meratap, syaqqul juyub, merobek baju. Itu bisa juga pakai istilah aqqul juyub, aqqut thawb. Maknanya berarti sama dengan itu ya. Aqqa thawbahu ay syaqqa thawbahu. Wa minhu yuqal aqqal waladu abahu. Aqqal waladu abahu, yakni seorang anak berbuat durhaka kepada bapaknya. Wa aqqa ummahu, dan juga berbuat durhaka kepada ibunya. Pakai kalimat aqqa yang berarti syaqqa, hubungannya saya kira sangat jelas ya. Ini orang yang durhaka, tidak mau taat ya. Ketika orang tuanya menginginkan seperti itu, dia membantah. Ketika orang tuanya melakukan sesuatu yang tidak pas menurut dia, langsung dia bentak. Ini akan merobek, akan membuat hatinya terkoyak. Nah, akan membuat ya perasaannya itu terluka. Nah, itulah makna aqqa, syaqqa, merobek, membelah, ya, memecah, merusak. Syaqqa, ya,
Aqqa bimakna syaqqa. Aqqa ummahu min babi qa'ada. Kalau dalam ilmu sharaf ya, maka aqqa ini wazannya mengikuti wazan fa'ala yaf'ulu. Sama kayak qa'ada yaq'udu. Nah, berarti syaqqa yasyukku, aqqa ya'uqqu. Idza asahu wa tarakal ihsana ilaihi fahuwa aqun wal jam'u aqaqah. Ini aqal walidain, berbuat durhaka kepada orang tua itu artinya adalah maksiat, memaksiati keduanya, tidak mentaati dan tidak berbuat baik kepadanya. Pelakunya dinamakan aqun. Kalau tadi birun, pelakunya dinamakan apa? Barun atau barun. Kalau uququl walidain, anak yang berbuat durhaka namanya aqun. Jamaknya apa? Aqaqah. Nah, jamaknya adalah aqaqah. Sama kayak kafir, kafaroh. Nah, bar tadi apa? Baroroh. Nah, ini aqun, aqaqah. Yuqal aqqa walidahu ya'uqqu uquqan wa ma'aqqatan ala wazni masyaqqah wa jam'u aqun aqaqah kakafir wa kafarah. Nah, yakni dikatakan dalam bahasa Arab aqqa walidahu ya'uqqu uquqan wa ma'aqqah. Wazannya kayak masyaqqah, ma'aqqah, masyaqqah. Jamak aqun adalah aqaqah, sama kayak jamaknya kafir, kafarah. Qala Ibnu Al-Athir rahimahullah ta'ala, yuqalu aqqa walidahu ya'uquhu uquqan fahuwa aqun idza adzahu wa asahu wa kharaja alaihi. Ibnu Athir mengatakan, aqqa walidahu, anak durhaka kepada kedua orang tuanya. Nah, sehingga dia disebut anak durhaka, aqun. Maksudnya adalah kalau dia mengganggu, menyakiti orang tuanya dan memaksiati, nah, melawan perintahnya, keluar dari ketaatan, tidak mau taat, balilo. Nah, wa huwa diddul bir. Nah, lawan dari berbuat baik. Wa asluhu minal aq asyak wal qata. Asli kata aq adalah asyak, yang berarti qata, memutus. Nah, al-qata'u memutus, memecah, merobek. Yuqalu aqqa abahu wa uquqan wa ma'aqqatan istakhaffa bihi wa asahu wa tarakal ihsan ilaihi. Nah, ada lagi yang menerjemahkan bahwasannya kalau ada kalimat aqqa abahu, anak itu durhaka kepada orang tuanya, itu maksudnya adalah istakhaffa bihi, mengentengkan orang tuanya. Nah, menganggap enteng, tidak mentakzim, tidak menghormati, tidak takzim kepada orang tua, tidak tunduk, tidak patuh, tidak bakti. Nah, menganggapnya remeh, meremehkan, menyepelekan orang tua, bermaksiat kepadanya, dan meninggalkan ihsan, meninggalkan perbuatan baik kepadanya. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah syar'i, mafhumu uquqil walidain istilahan huwa irdha bihima bitarkil ihsan ilaihima. Secara istilah banyak sekali pemaparan para ulama, disebutkan beberapa oleh muallif Syekh Sa'id Al-Qahtani di sini. Irdha bihima, membuat orang tua marah. Bitarkil ihsan ilaihima, karena si anak tidak berbuat baik kepadanya. Membuat marah orang tua dengan meninggalkan perbuatan baik kepadanya. Nah, di saat orang tua itu butuh untuk dibantu, di saat orang tua butuh untuk dirawat, di saat orang tua butuh untuk ditolong, anak itu sama sekali tidak mau melakukan, yakni perbuatan-perbuatan tadi, tidak menolong, tidak merawat, tidak membantu. Nah, sehingga orang tuanya marah, jengkel, mangkel sama anak itu. Nah, itulah uququl walidain.
Definisi yang lain, uququl walidain kullu fi'lin yata'adza bihi al-walidani ta'adziyan laisa bil hayyin ma'a kaunihi laisa minal af'al al-wajibah. Semua perbuatan yang dengannya orang tua itu merasa tersakiti dengan rasa sakit yang tidak ringan. Nah, dan perbuatan yang membuat rasa orang tua itu sakit, yang membuat hati orang tua itu sakit, itu bukan perbuatan yang wajib. Nah, saya ulangi. Semua perbuatan yang dengannya orang tua itu merasa tersakiti dengan rasa sakit yang tidak biasa. Tapi perbuatan itu tidak wajib. Maksudnya apa? Ada perbuatan yang wajib dilakukan oleh seorang hamba. Yang itu membuat benci, membuat sakit hati orang tua. Kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat fardu misalnya. Ada orang tua nggak suka anaknya sholat. Nah, ya, anak itu meskipun dia sholat dan orang tuanya sakit hati, dia tidak dikatakan durhaka. Nah, karena durhaka itu perbuatan yang menyakiti hati orang tua dengan rasa sakit yang tidak ringan. Nah, tapi perbuatan itu tidak wajib. Nah, kalau perbuatan itu wajib, orang tua mau suka atau tidak suka tetap harus dikerjakan. Kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, puasa fardu, ya, salat fardu. Nah, dan semua fardu-fardu yang lain yang Allah wajibkan kepada hamba. Seandainya ada orang tua kita tidak suka kita menjalankan yang fardu tadi, maka kita tidak dikatakan anak durhaka. Nah, kita tidak dikatakan anak durhaka. Jadi yang menyebabkan orang itu bisa durhaka adalah tatkala dia melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati orang tua dengan rasa sakit, bukan rasa sakit biasa. Nah, rasa sakit yang parah, nemen, ya. Tapi dia bukan perkara yang wajib. Definisi yang berikutnya, ya, saya harap antum tidak bingung dengan adanya definisi-definisi yang disebutkan banyak ini, karena ini justru menambahi faidah, membuat makna itu semakin jelas, saling melengkapi. Definisi yang satu dengan yang lainnya itu saling melengkapi, sehingga ini membuat seseorang itu semakin memandang dengan jelas apa sih uququl walidain itu. Wakila ma yata'adza bihil walidan min waladihima min qaulin au fi'lin illa fi syirkin au maksiatin ma lam yata'annat al walidan. Segala sesuatu yang membuat sakit orang tua, merasa tidak nyaman, merasa terganggu dari tingkah pola anak, baik itu ucapan maupun perbuatan. Ya, saya ulangi, segala sesuatu yang menyakiti hati orang tua, segala sesuatu yang menyakiti hati orang tua, tidak nyaman di hati orang tua, dari segala sesuatu yang muncul dari anak. Apa saja itu? Ya, bisa perbuatan, bisa ucapan. Ucapan apa saja, perbuatan apa saja yang muncul dari si anak, yang itu membuat orang tua sakit hati, merasa tidak nyaman. Nah, itu namanya uququl walidain. Illa fi syirkin au maksiatin malam yata'annat al walidain, kecuali dalam permasalahan syirik dan maksiat. Nah, maksudnya apa? Ini maksudnya seandainya orang tua itu memerintah syirik atau memerintah maksiat, perintahnya itu tidak diiringi dengan keras kepala. Nah, perintah gitu saja, ngajak kepada kesyirikan, tapi tidak bersikeras. Terus anak nggak mau. Orang tua jadinya apa? Ngajak anak, terus anaknya nggak mau. Orang tua mestinya benci. Orang tua mestinya tidak suka. Nah,
Karena yang diajak oleh orang tua, perbuatan yang diajakkan oleh orang tua tadi syirik dan maksiat, terus anak itu tidak mau, nah maka ini tidak termasuk uququl walidain. Jadi sekali lagi, perkataan atau perbuatan dari anak yang menyakiti hati orang tua, tapi bukan ketika orang tua itu mengajak kepada kesyirikan atau maksiat, kemudian anak itu nggak mau, itu nggak masuk. Ya. Jadi kalau ada orang tua ngajak syirik, ngajak maksiat, walaupun ajakannya itu tidak diiringi dengan bersikeras, terus anak itu tidak mau, terus orang tua sakit hati, nah itu tidak termasuk uququl walidain. Nah, bagaimana kalau bersikeras? Orang tuanya mengajak syirik, mengajak maksiat dan bersikeras, ada. Nah, memaksa kesyirikan. Nah, kalau ini sudah jelas. Nah, seorang anak jika tidak mau, dia tidak termasuk uququl walidain, karena ada ayat yang menegaskan tentang hal ini. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau orang tua bersikeras memaksamu berbuat syirik dengan sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu pengetahuan tentangnya, jangan taati keduanya. Jadi intinya apa saja yang membuat orang tua itu sakit hati, entah itu ucapan, entah itu perbuatan, maka itu namanya adalah uququl walidain. Akan tetapi kalau sesuatu yang menyakitkan hati orang tua itu sifatnya adalah anak diajak maksiat, orang tua nggak mau, anak diajak maksiat oleh orang tuanya, kemudian anak tidak mau, atau diajak syirik oleh orang tuanya, terus anak itu nggak mau, sehingga orang tuanya sakit, tidak masuk uququl walidain. Wal aqrab an yuqal uququl walidain kullu qaulin au fi'lin au tarkin yata'adza bihil walidan. Nah, yang paling dekat pengertian dari durhaka kepada orang tua adalah semua ucapan, semua perbuatan atau tarkin. Nah, atau tidak mau mengerjakan yang dengannya orang tua itu sakit hati. Nah, yang dengan itu orang tua itu terganggu, tidak nyaman. Nah, ini akhir kesimpulan beliau. Nah, beliau mengatakan al-aqrab, yang paling dekat, definisi yang paling dekat adalah semua uququl walidain adalah semua ucapan atau perbuatan atau meninggalkan perbuatan. Nah, yang dengannya orang tua itu merasa tersakiti. Ya ta'adza, merasa tidak nyaman, merasa tersakiti. Qaul, seperti membentak misalnya. Perbuatan, contohnya apa? Memukul, menendang. Nah, tarak seperti apa? Tidak mau ngurusi, tidak mau membantu. Jadi bukan hanya ucapan dan perbuatan, tapi tidak berbuat sesuatu yang harusnya diperbuat, itu juga bisa menjadi uquq. Saya ulangi, uququl walidain, berbuat durhaka kepada orang tua itu bisa jadi dengan mengucapkan sesuatu, atau dengan melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu yang harusnya dia lakukan. Itu namanya tark. Qaulun au fi'lun au tark yata'adza minhu yata'adza bihi al-walidan. Yani perbuatan atau ucapan atau meninggalkan perbuatan yang seharusnya dilakukan. Nah, yang dengan itu semuanya bapak dan ibu tidak merasa nyaman dengan kita, itu namanya uququl walidain. Jadi hati-hati, Anda tidak melakukan apa-apa, diam saja, itu bisa menjadi uququl walidain. Jadi bukan hanya ucapan,
perbuatan, gerak aktif. Pasifnya seseorang cuma diam. Nah, itu bisa jadi menjadi uququl walidain, durhaka. Jika diam dari sesuatu yang harusnya dia lakukan. Misalnya, dia diam saja, orang tuanya masuk rumah sakit, dia diam saja. Nah, dia nggak melakukan apa-apa, dia nggak berbuat, dia nggak berbicara. Nah, dia diam. Nah, diamnya ini bisa menjadi uququl walidain di saat dia harus berbuat. Nah, dan dia tidak berbuat, maka itu menjadi uququl walidain. Baik, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Birrul walidain min ahammil muhimmat wa a'zamul qurubat. Setelah kita membahas pengertian birrul walidain dan uququl walidain, kini yang ketiga adalah penjelasan bahwasannya birrul walidain itu adalah termasuk perkara yang sangat-sangat penting. Dan itu adalah bentuk taqarrub kepada Allah yang sangat besar. Wa ajallit ta'at, ketaatan yang sangat tinggi. Aujabul wajibat, dan kewajiban yang paling wajib. Wa uququhuma min akbaril kabair. Durhaka kepada kedua orang tua itu adalah termasuk dosa besar yang sangat besar. Akbahul jaraim, kejahatan yang sangat jelek. Absyaul muhlikat, ya, sesuatu yang sangat jelek dari perkara-perkara yang bisa membinasakan seseorang. Lil adillah minal kitabi was sunnah as-sahihah as-sarihah ala nahwil ati, berdasarkan dalil-dalil dari Quran maupun as-sunnah berikut ini. Subhanallah, jadi bukan perkara yang remeh. Birrul walidain itu agung, ya. Demikian juga sebaliknya, mendurhakai kedua orang tua itu juga bukan perkara yang kecil, besar dosanya, kejahatan yang sangat buruk. Apa yang menunjukkan akan hal itu? Satu, qaranallahu haqqal walidain wal ihsana ilaihima bi'ibadatihi subhanahu wa ta'ala kama qarana syukrahuma bisyukrihi li'annahul khaliqu wahdahu wa qad ja'alal walidaini as-sababadz dhahira fi wujudil walad wa hadha yadullu ala shiddati ta'aqqudi haqqihima wal ihsani ilaihima qawlan wa fi'lan. Nah, Allah itu di dalam Al-Quran banyak sekali menggandengkan penyebutan tentang hak Allah dan hak kedua orang tua. Nah, ini yang menunjukkan pentingnya birrul walidain. Hak orang tua itu sering disebutkan oleh Allah secara bergandengan dengan hak Allah sendiri. Demikian juga syukur kepada Allah itu dalam Al-Quran sering digandengkan dengan syukur kepada orang tua. Syukur kepada Allah itu sering digandengkan dengan syukur kepada orang tua dalam penyebutan. Nah, apa sisi penggandengan itu? Kenapa digandengkan hak Allah dengan hak orang tua? Karena Allah adalah Khalik yang mengadakan kita. Yang kita tadinya tidak ada, menjadi ada. Allah yang adakan. Khalik. Nah, dialah pencipta. Dan Allah menjadikan orang tua kita, bapak ibu kita itu sebab adanya kita. Perantara. Nah, sarana wujudnya kita ini. Allah yang mewujudkan. Tapi perantaranya, sarananya adalah orang tua kita, bapak ibu kita. Nah, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki hak yang besar yang harus kita tunaikan. Karena Allah pencipta kita, yang mengadakan kita dari ketidakadaan. Yang membuat kita terwujud di dunia ini, sebelumnya kita tidak ada wujudnya. Demikian juga orang tua memiliki hak yang besar juga yang wajib kita tunaikan, karena keduanya adalah sarana
perantara terwujudnya kita di dunia ini. Maka ini menunjukkan sangat ditekankannya hak mereka berdua. Nah, baik secara ucapan maupun perbuatan. Li'anna lahuma minal mahabbati lil waladi wal ihsani ilaihi fi hali sigharihi wa dha'fihi ma yaqtadi ta'akkudal haqqi wa wujuba al birri wa tahrimi adna maratibil adha. Juga karena orang tua itu adalah orang yang sangat besar sekali cintanya kepada kita, kepada anak. Di saat kita kecil, bayangkan. Nah, kita ketika kecil itu mintanya juga macam-macam ke orang tua. Orang tua pengen istirahat, kita nangis. Sehingga istirahat orang tua kita terganggu. Orang tua mau makan, mungkin kita juga nangis sehingga makannya terpotong. Mau mandi mungkin, mau menunaikan hajatnya, tidak bisa dengan lega, tidak bisa dengan dengan mudah menunaikan kebutuhan-kebutuhan itu. Karena apa? Diganggu oleh anaknya. Nah, tapi orang tua meskipun seperti itu tetap melayani anak tersebut dengan rasa cinta. Kalau tidak cinta orang nggak mau. Orang tua khususnya ibu kalau nggak punya cinta nggak mungkin akan melayani anak, menyuapi, memandikan, menidurkan. Kalau nggak cinta nggak akan mungkin itu dilakukan. Buktinya orang tua melakukan itu semua sehingga kita bisa menjadi orang seperti saat ini. Ini adalah hasil dari cinta mereka. Sebagaimana mereka mencintai kita ketika kita kecil, ketika kita masih lemah, jalan nggak bisa, makan sendiri nggak bisa, berbicara saja nggak bisa. Nah, mereka mengorbankan waktu, tenaga, lelah letih mereka untuk melayani kita semuanya. Ini mengharuskan mereka pun memiliki hak yang besar juga yang wajib kita tunaikan. Ma yaqtadi ta'aqqudul haq wa wujubil bir. Ini semuanya berkonsekuensi. Kebaikan orang tua itu berkonsekuensi baiknya kita kepada mereka, kepada orang tua tersebut. Dan haramnya melakukan gangguan, sesuatu yang menyakitkan walaupun sekecil apapun. Wa huwa tadajjur wa ta'affuf fi khidmatihima, yaitu bersikap jengkel atau ta'affuf, mengucapkan kata apa? Bahasa istilah orang Jawanya begitu. Mengecapkan mulut. Serendah-rendahnya ucapan protes, nada protes itu jangan sampai terucap di hadapan orang tua kita. Wa zajrihima bil kalimatil aliyah au nafdil yad alaihima, atau menggertaknya dengan kalimat yang kasar, atau nafdul yad alaihima, atau protes membangkang. Nah, tidak mau tunduk kepada kedua orang tua kita. Wa qad jaa fi haqqil walidain makrunan bi ibadatillahi azza wa jalla fi ayatin katsirah. Berikut ini ayat-ayat yang menggandengkan penyebutan tentang hak Allah dan hak orang tua dalam surat An-Nisa. Nah, surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, jangan menyekutukan Dia dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Kemudian surat Al-An'am 151. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Katakan, wahai Muhammad, kepada umatmu, ta'alau, kemarilah, akan aku bacakan kepada kalian apa yang diharamkan oleh Rabb kalian, yaitu janganlah kalian menyekutukan Dia dengan sesuatu apapun, dan hendaknya kalian berbuat baik kepada orang tua. Kemudian surat Al-Isra 23. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Tuhanmu menetapkan supaya engkau tidaklah menyembah kecuali Allah saja, dan hendaknya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian dalam surat Luqman ayat 14. Anishkurli
waliwalidaika. Nah, ilayyal masir. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Bergandengan. Syukurlah kepadaku, kata Allah, dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah kembalimu. Ini hal yang pertama yang menunjukkan besarnya hak orang tua. Sekali lagi, hal yang pertama yang menunjukkan besarnya hak orang tua adalah Allah menggandengkan hak mereka dengan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini saja yang bisa kita bahas, para ikhwah dan akhwat, para santri Ma'had Al-Furqan Al-Islami. Semoga yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga kita semuanya diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa memaksimalkan bakti kita kepada kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.